Jadi kalau dibilang ekonomi kita baik-baik aja, Anda harus tahu siapa yang berbicara, ekonom atau politisi. Kita Thank you. hitam-hitam nih. Janjian. Gelap-gelap nih. Tapi nggak ada yang tahu kita janjian. Apakah Indonesia gelap? Masih. Mancing-mancing. Langsung ya. Jadi Prof. Ferry ini selain sebagai ekonom, banyak juga yang mengenalnya sebagai mantan anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran. Yes. Jadi waktu itu ikut memenangkan Pak Prabowo ya. Exactly. Dan sekarang gimana Prof melihat Presiden Prabowo memimpin Indonesia terutama menghadapi kondisi perekonomian kita yang seperti ini karena dampak tarif Trump yang sedang ramai dibicarakan, bagaimana Prof Ferry melihatnya? Oke, tadi ada istilah gelap ya, yang dikasih ke saya. Sebelum tarif Trump pun kita udah lihat adanya tanda-tanda slowing down ekonomi kita, ya. Pertama kita lihat kuartal pertama ini penerimaan pajak kita itu kalau nggak salah drop sekitar 17,5% dibandingkan tahun lalu, ya kan? Artinya apa? Artinya ya pendapatan negara berkurang ya. Pendapatan pajak tuh kalau nggak salah 14%, tapi pendapatan pajak dan non pajak itu 16,75% kalau nggak salah dropnya dibandingkan kuartal tahun lalu. Nah kita lihat juga ada indikator lain, mudik. Ya, mudik itu kalau nggak salah dibandingkan tahun lalu berkurang sebanyak 24% pemudik. Turun ya kan? 50 juta katanya. Turun 40 juta. 50 juta. 50 juta ya kan, itu angka yang sangat dahsyat ya. Nah, ini juga merupakan indikator bahwa ekonomi kita sebetulnya tidak baik-baik saja. Oh gitu ya Prof. Tapi waktu itu Presiden Prabowo bilang di acara Sarasehan, fundamental ekonomi kita masih bagus loh. Rasio utang kita rendah, inflasi rendah, defisit anggaran kita rendah. Gini, kalau dibilang rasio utang kita rendah, karena kita tidak bisa lebih tinggi lagi ngutang. Kenapa? Gitu kan pertanyaannya. Rasio debt to GDP kita cuma 40% dan sulit untuk lebih tinggi lagi. Artinya sulit untuk pinjam duit lagi karena debt service ratio kita 17%, Mbak. Ya, jadi 17% dari total APBN kita itu untuk bayar utang dan cicilannya. Ngeri nggak sih? Ya, jadi makanya debt GDP rasio kita itu rendah karena kalau kita mau ngutang lagi ini sulit gitu loh ya, itu satu ya kan. Yang kedua ya kan, kalau kita ngomong selebihnya middle income class kita ya ini udah publik lah ya, turun dari 57, sekian juta menjadi 47,9 juta selama 5 tahun terakhir dari 2019 sampai 2025 sekarang. Lebih parah lagi, tabungan masyarakat dari 3 juta turun ke 1,3 juta, Mbak. Bayangin lebih dari 50% turunnya ya. Dan ini udah tanda-tanda bahwa our economy is not in a good shape. Ya. Jadi kalau dibilang ekonomi kita baik-baik aja, Anda harus tahu siapa yang berbicara, ekonom atau politisi. Maksudnya? Ya kan? Yang berbicara yang kita tahu jelas itu dari presidennya sendiri mengatakan demikian. Iya, tapi dari Ibu Sri Mulyani juga mengatakan demikian. Iya. Pokoknya semua pemerintah, presiden dan para pembantunya di acara Sarasehan Ekonomi itu kan berusaha sekali meyakinkan bahwa Indonesia tuh sedang baik-baik saja, Prof. Itu fakta atau memang kewajiban pemimpin untuk meningkatkan kepercayaan diri masyarakat? Kan kita tidak boleh terlihat panik ya. Betul, mungkin itu ya seorang figur pemimpin mungkin harus bisa menenangkan masyarakatnya kan gitu ya. Kan lucu kalau dia bilang wah kita bubar tahun depan, kan nggak mungkin ya kan ya. Tapi kalau based on numbers, kita lihat tadi angka-angkanya ya, pendapatan pajak turun ya kan, tabungan masyarakat turun drastis ya kan, jumlah middle income class kita juga turun drastis ya, indikator terakhir impor sebelum lebaran juga turun drastis ya kan, pemudik lebaran juga turun drastis ya kan. Ini semua fakta ya, ini semua angka yang tidak bisa kita deny it
Ya kan, orang boleh aja ngomong bilang everything is alright, everything is gonna be alright with our economy. Tapi the point is look at the numbers. Jadi Ya masih kan? ada yang denial ya, Prof? Ya kalau menurut saya sih itu kita maklumi lah ya, kalau seorang menteri deny it, ya kan, atau seorang presiden deny it, ya tentu ini kan menjadi ukuran performance-nya. Ya kan, kalau dia bilang aduh kacau nih ekonomi, ya itu kan sama juga menjelekkan diri sendiri gitu loh ya. Tapi kita sebagai masyarakat harus memahami itu. Ya nggak usah dipersoalkan, ya kan, untuk mengetahui lebih jauh lagi lihat aja angka-angkanya seperti tadi saya Belum paparkan. lagi jumlah PHK ya, Prof? Nah, belum lagi Sampai Februari 2025. exactly 18.610. itu data yang paling best case. Ada yang mengatakan 60.000. Iya, itu data dari KSPI sampai 60.000. Ya. Jadi semua based on numbers, kita tidak bisa mengatakan bahwa our economy is baik-baik saja gitu loh. Oke, jadi sudah perekonomian kita sudah menunjukkan tanda-tanda negatif bahkan sebelum ada kebijakan tarif resiprokal Iya, Trump. Dan ditambah dengan ini, dengan adanya tarif resiprokal Trump, yang meskipun per hari ini kita sudah mendengarkan, ini Kamis ya, Yeah. Kamis 9 April kita mendengarkan ada penundaan 90 hari. Mm-mm. Dampak dari tarif itu kepada Indonesia, ya, itu seperti apa, Prof? Gini, dampak dari tarif sih udah jelas pasti. Walaupun nanti kita akan ukur ya berapa besar dampaknya in term of numbers, tapi udah jelas tarif Trump ini shocking, ya kan, bisa menyebabkan PHK gitu kan. Tapi kembali lagi sebelum tarif Trump muncul pun kita memang udah ada tanda-tanda bahwa our ekonomi tidak baik-baik saja. Ditambah tarif Trump ini, ya kan, kita harus hitung nanti setelah it is on, ya kan, sekarang kan ditunda dulu nih katanya ya selama 3 bulan tarif itu, ya kan. Kita masih punya space, masih punya ruang untuk negosiasi dengan Trump, ya kan, sehingga tarifnya tidak dinaikkan sampai 32%. Masih ada harapan di situ ya. Yang menjadi pertanyaan adalah kembali lagi, knowing that it has a negative impact on our economy, kira-kira kiat apa sih yang pemerintah miliki seandainya it happens, kan begitu, ya kan ya. Kan sudah ada, Prof, 3 tawaran secara garis besar yang akan disampaikan perwakilan Indonesia, tim lobby kita. Karena kan kita sudah memilih akan negosiasi daripada retaliasi kan. Betul. Kita akan kirim 3 menteri kita ke Amerika Serikat pekan depan katanya. Dan 3 tawaran itu ada macam-macam, Prof. Salah satunya adalah kita juga akan meningkatkan volume impor dari Amerika Serikat ke Indonesia. Apakah itu tawaran yang menggiurkan buat Amerika Serikat, Prof? Ya, intinya begini buat si Trump tadi ya, terhadap semua negara. Intinya Anda membeli barang saya lebih sedikit daripada saya membeli barang Anda yang banyak banget. Kan gitu. Yaitu trade surplus Anda ini gede banget gitu kan ya. Saya ini defisit terus gara-gara Anda gitu kan ya. Nah, poinnya adalah apapun yang ditawarkan itu harus berakhir pada satu titik yang namanya saya akan mengurangi trade surplus saya kepada Trump ya. Saya akan bikin balance dari trade balance saya. Papok kalau kata Pak Prabowo ya. Akan kita bikin papok. Iya. Kalau Indonesia surplusnya 17 miliar dolar, Amerika juga nanti kita beli deh barang dari Amerika supaya dapat juga tuh dia 17 miliar dolar. Exactly. Itu yang diinginkan Trump adalah kembali lagi. Ini juga sebetulnya unfair ya si Trump ya. Terus terang ini unfair, tapi nanti kita bahas. Dari trade goods ya, barang-barang, kita memang surplus 17-18 billion. Tapi dia lupa bahwa kita juga defisit di dalam services. Ya, bahkan all over the world sebetulnya Amerika tidak defisit. Karena apa? Kayak misalnya kita pakai Google ya, kita pakai ya apa tuh YouTube misalnya ya, pakai IG segala macam. Ini kan kita bayar services ini ya kan, intellectual property, belum lagi services yang lain, banking misalnya ya kan, kita kan bayar ke mereka, consulting firm ya kan, itu kan bayar sama mereka. Jadi banyak sekali yang tidak masuk ke dalam buku goods. Ya kan, trade balance dari barang-barang. Nah, kalau kita ngitung semuanya all over the world, even sama Cina pun, Amerika tidak defisit.
gitu loh ya. Yang dilihat cuma goods, ya kan, yang dilihat cuma barang-barang yang fisik gitu loh ya, bukan services Iya. gitu loh ya. Tapi kan sekarang suka-sukanya Trump ya, Iya, gitunya gimana ya Prof? poinnya adalah begini, itu bisa kita kasih masukan juga, asal kita memang pandai menghitung berapa kita punya defisit dalam services. Kita bilang Trump awalnya, bos, ini nggak 18 triliun nih bos, aku kan bayar Netflix, bayar YouTube, bayar Google, bayar macam-macam ya, so you have to take it into account as well. Kan begitu poinnya ya. Nah, yang lebih lucu lagi malah ada satu statement katanya begini nih, kata ketua LPS, maaf aja saya singgung ya. Dengan tarif 32% kita sebetulnya diuntungkan oleh Trump ya kan. Karena apa? Karena negara-negara lain tarifnya lebih tinggi dari kita. Nah, nanti ini Amerika akan masuk membeli barang-barang kita yang lebih murah. Ini kan luar biasa bodohnya. Waduh. Ya kan, maaf aja loh. Ya kan, lihat trade balance kita, surplus kita itu cuma 17-18 billion. Sedangkan Vietnam yang lebih kecil dari kita negaranya, trade surplusnya 126 billion US dollar. You can imagine, apa kita bisa ambil pangsa pasar Vietnam yang trade surplusnya segitu gede? Sementara kita lihat produksi kapasitas kita juga udah pas-pasan. Kalau kita scale up, bukan tidak mungkin unit costnya jadi meledak dan kita tidak kompetitif lagi, ya kan? Jadi ada elastisitas di situ yang tidak bisa nggak bisa cuma sekedar kita 32%, Vietnam di atas kita, Cina di atas kita, wah ini kita pasti untung nih. Ini kan gila, ya. Dan itu seorang yang sangat pintar katanya loh, ya, bukan orang bodoh ketua LPS. Sorry to say that, saya kritik, ya kan? Ini ucapan yang sama sekali bodoh. Gitu lah. Nah, sekarang kita kembali lagi dalam kasus Trump ini. Apa aja yang bisa kita offering kepada Trump, tapi ujung-ujungnya satu. Ya, di luar services, si Trump cuma mau bilang, "Oke, you buy our minyak, you buy our gas, you buy our mesin, sampai total-totalnya kita impas ya." Ya. Kan itu aja. Ya kan? Dan ini nggak susah. Gitu loh. Jadi maksudnya kalau kita 28 juta dolar, Amerika juga dapatnya segitu dari kita. Exactly, gitu. Maunya kayak gitu. Maunya gitu. Kita kan cuma beli 10 miliar US dollar dari dia, sehingga trade surplus kita 18 miliar. Ya kan?